PPN yang dibayarkan oleh PKP pada saat membeli barang modal, bambu atau jasa operasional rumah. Penyampaian ekspektasi PPN itu dilakukan dalam sekian bulan. Sekarang ringkas menit BNN selisih wajib disebut selisih wajib di sektor bekasi PPN. PPN lebih dari mereka selisih dapat dikompensasi atau Paham nggak dengan presentasi yang barusan? Jadi teman-teman, dalam mata kuliah komunikasi bisnis, di dalamnya ada materi terkait dengan presentasi yang efektif. Presentasi yang efektif itu dibagi menjadi 3 unsur. Unsur yang pertama ialah struktur. Struktur ini meliputi pendahuluan, isi, kesimpulan atau penutup. Pendahuluan ini berisikan argumen untuk menarik audiens ataupun memotivasi audiens untuk memperhatikan presentasi kita. Lalu yang kedua ialah isi. Isi itu kan berisi argumen, penjelasan, ataupun pendapat yang nantinya akan kita sampaikan pada presentasi. Dan yang ketiga ialah kesimpulan untuk merangkum poin-poin yang setelah kita sampaikan supaya jelas dan diterima dengan baik oleh audiens. Unsur yang kedua ialah penyampaian verbal. Penyampaian verbal ini yang memiliki arti, penyampaian presentasi itu harus memiliki artikulasi yang jelas, volume, dan pembacaan huruf vokal yang baik. Lalu yang ketiga ialah bahasa dan gerak tubuh. Jadi dengan adanya bahasa dan gerak tubuh ini kiranya dapat menarik atensi audiens. Jadi dengan adanya bahasa gerak tubuh, misalnya gestur wajah ataupun kontak mata itu dapat memberikan kesan yang menarik bagi audiens untuk memperhatikan presentasi kita. Untuk selanjutnya akan kami praktikkan presentasi yang efektif menurut kelompok kami. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi penjualan barang atau jasa kena pajak yang nantinya akan ditanggung oleh konsumen akhir. Teman-teman adakah yang tahu pajak pertambahan nilai itu dibagi menjadi berapa sih? Nah, jadi PPN itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pajak keluaran dan yang kedua ada pajak masukan. Pajak keluaran sendiri merupakan pajak yang dipungut ketika seorang produsen ini menjualkan barang atau jasanya kepada pembeli. Kemudian yang kedua ada pajak masukan. Pajak masukan ini dibayarkan oleh produsen ketika produsen ini membeli barang kepada distributor. Nantinya pada akhir bulan terjadi rekonsiliasi di mana selisih dari pajak keluaran dengan pajak masukan ini disetorkan kepada kas negara. Nah, teman-teman sudah tahu kan bedanya presentasi yang efektif dan tidak? Selain itu, menurut Fikram Desain dan Pria, terdapat 24 tips presentasi yang efektif. Yang pertama, kenali audiens. Yang kedua, melakukan preview, presentasi dan review. Lalu tambahkan sedikit humor yang relevan. Selanjutnya, tidak terlalu membaca catatan. Lakukan kontak mata. Bicara dengan bahasa yang jelas. Jaga dan kendalikan kecepatan bicara. Berdiri menghadap audiens. Jangan menghalangi audiens. Isi slide PPT dengan poin yang penting. Buat slide yang sederhana. Ungkapkan informasi secara sistematis. Buat sedikit ilustrasi. Gunakan gambar atau grafik. Buat teks dalam PPT dengan jelas. Jangan terburu-buru melihat slide. Gunakan waktu yang ideal. Tidak terlalu banyak warna. Buat urutan yang terstruktur. Timbulkan rasa penasaran audiens. Sesuaikan presentasi dengan pengalaman audiens. Jangan menunjukkan ketidaksiapan presentasi. Lalu libatkan audiens untuk diskusi. Dan yang terakhir, tunjukkan antusiasme. I just had to let you know you're